Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Pada pembelajaran sebelumnya tentang pengelompokan atau penggolongan senyawa hidrokarbon, kita sudah menyinggung tentang alkana, alkena, dan alkuna. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan rumus umum dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pengertian alkana, alkena, dan alkuna. Dari bagan sebelumnya, sebenarnya kita sudah mengenal sedikit tentang pengertian alkana. Bahwa yang dinamakan alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Alifatik berarti rantai karbonnya terbuka. Jenuh berarti menunjukkan bahwa ikatannya adalah tunggal. Jadi, alifatik itu rantai karbon terbuka, jenuh berarti ikatannya tunggal. Saya ambilkan contoh misalnya senyawa dari alkana dengan jumlah atom C3. Atom C-nya 3, ikatannya semua jenuh, rantai C-nya terbuka. Strukturnya seperti ini. Jadi C-nya 3, 1, 2, 3, ikatannya tunggal atau jenuh, kemudian dilengkapi karena hidrokarbon dengan atom H, sehingga strukturnya CH3, CH2, CH3. Senyawa ini memiliki nama propana. Yang berikutnya alkena, dari bagan sebenarnya sudah disinggung juga, bahwa yang dinamakan alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik, tidak jenuh, rantai C-nya terbuka, tidak jenuh berarti ada ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya yang dimaksud adalah ikatan rangkap 2. Kalau saya ambilkan contoh senyawa alkena dengan jumlah atom C3 juga, maka strukturnya menjadi seperti ini. Atom C-nya ada 3, ada ikatan rangkap 2 atau rangkap saja, jumlah atom hanya dilengkapi sekali lagi, supaya atom C memiliki 4 ikatan kovalen. Sehingga strukturnya menjadi CH2, CH, CH3. Namanya propena. Berikutnya tentang alkuna, pemahamannya mirip, mudah-mudahan semakin jelas, bahwa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik juga, tidak jenuh juga, tetapi dia memiliki ikatan rangkap 3. Contoh senyawanya saya ambilkan yang mirip, jumlah atom C-nya 3, memiliki ikatan rangkap 3, 1 buah, sehingga susunannya atau strukturnya menjadi seperti ini. CH, ikatan rangkap 3, C, ikatan tunggal CH3. Namanya apa? Namanya adalah propuna. Suku kata depan sama, prop, prop, prop. Belakangnya ana, menunjukkan bahwa ikatannya tunggal semua. Ena berarti ada ikatan rangkap 2. Una berarti ada ikatan rangkap 3. Oke, mudah-mudahan sangat jelas. Next.
Yang kedua tentang rumus umum alkana, alkena, dan alkunah. Nah, alkana tadi sudah disampaikan bahwa merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Saya ambilkan contoh 3 senyawa dari alkana. Yang pertama jumlah atom C-nya 2, sehingga strukturnya adalah CH3, CH3, C-nya 2, hanya 6, maka rumus molekulnya adalah C2H6. Kalau C-nya 3 bagaimana? Ya susun saja rantai C-nya 3, ikatannya semuanya adalah tunggal. Strukturnya menjadi seperti ini. Rumus molekulnya bagaimana? Hitung saja, C-nya ada 3, hanya ada 8, maka C3H8. Satu lagi, kalau C-nya 4, ya buat saja rantai C sebanyak 4, kemudian ikatannya tunggal semua atau jenuh, sehingga strukturnya menjadi ini. Kalau kita hitung jumlah atom C-nya ada 4, jumlah atom H-nya 5 ditambah 5, 10, maka rumus molekulnya C4H10. Nah, kalau kita cermati struktur ini, setiap kenaikan satu atom C atau satu atom C bertambah, maka atom H-nya bertambah 2. C-nya bertambah 1, H-nya bertambah 2, dan seterusnya. Karena selisihnya adalah CH2, CH2, dan sama selisihnya, maka ini dikenal sebagai deret homolog atau sepancaran. Karena itu, senyawa-senyawa ini termasuk dalam satu golongan atau keluarga. Kalau C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8, C-nya 4 hanya 10. Kalau C-nya berjumlah N, maka hanya bagaimana? Kalau dicermati deret ini, maka rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau yang pertama, C-nya 2, hanya 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 4 tambah 2 berarti 6. Begitu juga ini, C-nya 4, hanya 2 kali 4 itu 8, tambah 2, 10. Dan seterusnya. Yang kedua tentang alkena, kita lihat contoh dari struktur senyawa alkena. Saya juga ambilkan 3. Yang pertama adalah jumlah atom C2, alkena punya ikatan rangkap 2, maka strukturnya menjadi seperti ini. CH2, ikatan rangkap 2, CH2, maka C-nya 2, hanya 4, jadi rumus molekulnya C2H4. Kalau C-nya 3 bagaimana? Ya buat saja rantai C-nya 3 beri ikatan rangkap 2. Seperti ini strukturnya. Ikatan rangkap 2-nya boleh di sini, juga boleh di sini. Tapi dalam struktur alkena, ikatan rangkap 2-nya hanya 1. Maka strukturnya menjadi CH2, CH, CH3. Rumus molekulnya gimana? Ya hitung saja. C-nya ada 1, 2, 3. C-nya 3. Hanya 2 tambah 1 tambah 3. Sama dengan 6. Maka C3H6. Bagaimana kalau rantai terpanjang atau rantai atom C-nya ada 4? Ya buat saja 4. Letakkan salah satunya sebagai ikatan rangkap 2, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tapi alkena itu ikatan rangkap 2-nya hanya 1. Maka strukturnya menjadi CH2, CH, CH2, CH3. Atom C-nya 1, 2, 3, 4, atom H-nya 2 tambah 1, tambah 2, tambah 3. Maka strukturnya menjadi C4H8. Ini juga sama.
selisihnya kalau C-nya bertambah 1 hanya bertambah 2, C-nya bertambah 1 hanya akan bertambah 2. Jadi selisihnya adalah CH2, ini juga CH2. Maka ini homolog atau sepancaran dan ini menjadi keluarga alkena. Bagaimana rumus umumnya? Kalau C-nya 2 hanya 4, C-nya 3 hanya 6, C-nya 4 hanya 8, ya sangat jelas CnH2n. CnH2n. Ini 4, C4, H2 kali 4, 8, dan seterusnya. Bagaimana dengan alkuna? Saya kira dengan konsep yang sama, berpikirnya, logikanya, maka dengan mudah juga kita selesaikan. Saya juga memberikan 3 contoh senyawa alkuna dengan jumlah atom C2, ikatannya ada rangkap 3, maka strukturnya seperti ini. Rumus molekulnya C-nya 2 hanya 2. Yang ini dengan jumlah atom C3 diberikan 1 ikatan rangkap 3, maka strukturnya seperti ini. C-nya 1, 2, 3, C-nya 3 hanya adalah 4. Begitu juga dengan senyawa alkuna yang jumlah atom C-nya 4, strukturnya menjadi seperti ini. C-nya 1, 2, 3, 4, atom hanya 1 tambah 2, 3, tambah 3 berarti 6. Penambahan jumlah atom H hanya ditujukan untuk menggenapi ikatan atom C supaya berjumlah 4. Ingat keistimewaan atau kekhasan atom karbon. Di golongan alkuna ini, setiap atom C-nya bertambah 1, hanya juga bertambah 2. Ini bertambah 1, ini bertambah 2. Melihat struktur ini atau rumus ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan rumus umumnya adalah CnH2n-2. Demikian penjelasan saya tentang pengertian dan rumus umum alkana, alkena, dan alkuna. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.